warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmo SPI. Saya mahasiswa PTG Program Studi Perikanan Universitas Negeri Malang, PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan cerita dari saya dalam video destruktif dengan metode STAR. Selamat menyaksikan. Adapun lokasi yang digunakan adalah sekolah tempat saya bekerja, yaitu SMK Negeri 1 Ciasem, dengan lingkup pendidikan sekolah menengah kejuruan. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran pemanenan dan penanganan pasca panen benih ikan. Penulis saya sendiri, Tarmo SPI, dilakukan pada tanggal 26 Januari 2022. STAR adalah terdiri dari situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Situasi. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang masalah, pertama adalah guru belum maksimal dalam menerapkan model pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran pemanenan dan penanganan pasca panen. Guru kurang optimal mengaplikasikan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Peserta didik masih memiliki motivasi atau semangat belajar dan pemahaman dan tingkat kreativitas yang rendah. Kurangnya rasa percaya diri peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Praktek ini sangat penting untuk dibagikan karena memiliki dampak yang positif, yaitu pertama, proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur. Kedua, tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Peserta didik menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Kreativitas dan rasa percaya diri peserta didik menjadi meningkat. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah yang pertama, melakukan identifikasi masalah. Kedua, mengeksplorasi penyebab masalah yang diidentifikasi. Yang menentukan penyebab masalah yang diidentifikasi. Memilih masalah yang akan diselesaikan. Mengeksplor alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah. Menentukan solusi yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah. Membuat rencana aksi dan mendesain pembelajaran yang inovatif yang terdiri dari RPP, LKPD, media bahan ajar, instrumen penilaian. Melaksanakan praktek pembelajaran secara efektif sesuai dengan perangkat yang telah dibuat. Tantangan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah guru belum menerapkan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Guru kurang memiliki inisiatif lebih untuk menggali informasi lebih luas tentang pemanfaatan teknologi. Peserta didik belum maksimal dalam menuangkan kreativitas. Peserta didik tidak terbiasa tampil di depan banyak orang sehingga memiliki rasa kurang percaya diri. Pihak yang terlibat, pertama peserta didik, kedua guru, teman sejawat, tiga kepala sekolah, pengawas sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan warga sekolah lainnya. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan sesuai tantangan yang dihadapi. Dalam proses pemilihan model pembelajaran inovatif, guru memilih model pembelajaran project based learning pada kegiatan pembelajaran materi pengemasan benih ikan hidup secara tertutup dan membuat produk dalam bentuk video untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Merancang proses pembelajaran yang menarik pada RPP. Strategi yang digunakan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Pertama, guru mencari referensi dan mempelajari model pembelajaran inovatif, kemudian memilih model yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran.
Selanjutnya, menggunakan alat bantu berupa media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dalam hal ini, guru menggunakan aplikasi PowerPoint untuk membuat sebuah sajian yang menarik terkait penyampaian materi pada peserta didik. Selain itu juga pemanfaatan video referensi dari YouTube yang relevan dengan materi pembelajaran untuk menstimulus peserta didik agar lebih. Strategi yang digunakan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Dalam merancang proses pembelajaran, guru berusaha untuk menumbuhkan rasa ketertarikan peserta didik pada pembelajaran, meningkatkan semangat dan kebangsaan pada awal kegiatan pembelajaran dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi secara sederhana agar lebih mudah dipahami, mengapresiasi setiap kegiatan peserta didik dengan memuji, memberikan tepuk tangan ataupun memberikan reward atau nilai tambahan. Dilakukan untuk menghadapi tantangan. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran project learning. buat nanti kalian kemampuannya seperti apa. Nah itu yang berat ya. Terus kelompok seperti yang sudah di mata pelajaran berikutnya supaya kita harus bagi-bagi lagi ya. Kelompok satu jadi kita mulai setelah 5 ya, dan ada Abdul, ada Aldo bersama
Kelompok 1 bisa menyampaikan apa saja yang jelas. Kira-kira apa yang mempengaruhi supaya ikan itu sampai tujuan dengan selamat, tidak ada kematian? Bagaimana? Mungkin salah satunya Batasi, pemberian makan ya, atau apa istilahnya? Yang tahu? Enggak ada. Sampai ini sudah Bapak bagikan. Silakan di situ kalian apa namanya menulis air, ya, menulis air, ya, proyeknya, ya, proyeknya menulis air, mungkin, ya, ditulis dalam kertas, ditulis atau dalam buku. Ya, itu nanti yang dimaksud dengan waktu itu jadwal itu nanti setiap tahapannya ya kita pada menit kan. Sudah akan mulai nanti jam 10.30. Karena tulis saja berapa menit. Misalkan tadi menyiapkan kantong plastik. Waktunya. kegiatan pemasakan ikan isinya ada beberapa Kita apa? Intinya apa? yang pertama itu menyiapkan plastik Intinya nama judulnya apa? Intinya ini kalian apa? Oh, pemasakan apa? Takutnya beda gitu kan? ya proyek berkaitan dengan pemasakan ikan secara tertutup Pak. Nah, Dengan tujuan ikan yang dikirim sampai tujuan dengan kondisi sehat, tidak mengalami kematian. Yang pertama, kantong plastik 2 lapis diisi air bersih besar, lalu masukkan benih dan letakkan sepot ke dalam posisinya. silakan sesuai kalian nanti alat yang dibutuhkan apa dipisahkan untuk ambil. Kan dua ya, berapa? Oke. Ya, sok. Silakan.
dari kegiatan yang hari ini ke apa saja yang harus diperhatikan. Yang pertama, apanya? Tadi kan udah disebutkan alat bahannya, proses pengepakannya, ya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, ya, kita buka pada prinsipnya ada proses pengemasan ikan. Ya, kita perhatikan tadi pertama alat bahannya. Dan pada saat pengemasan kita juga harus memperhatikan ya, faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Silakan untuk mengakhiri kegiatan gambar itulah ya. Silakan. Pihak yang terlibat pertama ada peserta didik, yang kedua guru teman sejawat, observer, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kameramen, warga sekolah lain. Sumber daya untuk melaksanakan strategi yaitu kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan dan menyampaikan materi secara optimal, buku panduan, sarana prasarana seperti laptop, proyektor, smartphone, speaker, dan jaringan internet yang stabil. Adapun refleksi hasil dan dampak adalah dampak asli dari langkah-langkah yang dilakukan. Pembelajaran tidak monoton dan menjadi lebih inovatif. Proses pembelajaran lebih terstruktur. Peserta didik lebih aktif, lebih fokus dan antusias dalam kegiatan belajar. Tingkat kreativitas dan percaya diri peserta didik lebih meningkat, dan tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hasil yang didapatkan saya anggap efektif karena dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Dari pemberian materi dan aktivitas yang dirancang untuk membantu memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan. Respon orang lain terkait strategi yang dilakukan. Respon guru, teman sejawat, dan observer yang menyaksikan proses belajar, mengajar yang sudah dilakukan sangat positif. Mereka termotivasi untuk mencoba menerapkan model dan media pembelajaran yang faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah faktor keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh penguasaan guru terhadap model pembelajaran project learning dan pemanfaatan teknologi melalui media pembelajaran pada materi pengemasan ikan hidup. Pembelajaran dari semua proses yang telah dilaksanakan, seorang guru harus selalu mengupgrade diri dan harus terus belajar untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu, memahami karakter kebutuhan belajar peserta didik sehingga mampu merancang pembelajaran yang inovatif. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.